Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan bacakan 3 zodiak yang akan memiliki pengalaman yang tidak disangka-sangka, tapi tentu saja pengalaman ini pengalaman yang indah ya. Oke, baik. Jadi di sini kita akan lihat siapa aja zodiaknya dan pengalaman indah yang tiba-tiba seperti apa sih yang akan dialami. Nah, oke baik, langsung aja mari mulai ya. Salah satu zodiak ya, ini zodiak pertama, oke. Salah satu zodiak dan ini adalah zodiak pertama yang akan mengalami pengalaman yang tidak disangka-sangka yang indah untuk di bulan Juni 2024 ini. Set, ini zodiaknya, tapi nanti mari bacain. Kita akan lihat dulu memangnya pengalaman indah yang tiba-tiba seperti apa sih yang bakalan dialami ya. Oke, wow. Wah. Yes. Nah, begini ya kalau mari lihat. Ini tuh pengalaman yang indah, tidak jauh-jauh dari yang akhirnya mendatangkan sebuah rasa lega ya. Sebuah rasa tenang gitu, ada perasaan aman gitu ya. Nah, jadi mungkin beberapa yang mari tarik energi zodiaknya ini tuh kayak beberapa waktu belakangan ini hidup itu tuh terasa down banget gitu loh. Hidup ini tuh sepertinya sudah ditinggalkan sama Dewi Fortuna. Mungkin bahkan kayak Tuhan tidak hadir dalam hidupnya dia untuk beberapa waktu ini. Mungkin ini bahkan udah cukup lama ya. Beberapa udah mengalami satu situasi yang down bangetnya itu tuh minimal 1 tahun belakangan ini. Gitu ya. Apapun yang diusahakan sepertinya tidak ada membawa hasil. Baik itu ini pasti tentang kesehatan ataupun tentang finansial gitu ya. Udah coba treatment ini dalam hal kesehatan, sudah coba treatment itu dari yang obat-obatan secara medis sampai yang non medis, mungkin di sini tuh udah dicoba gitu, tapi ndak ada yang cocok gitu ya. Beberapa bahkan sampai yang udah putus asa, apakah aku memang nggak bisa sembuh lagi nih gitu ya. Nah, nanti di bulan 6 ini tuh bakal dapet hasil dari treatment yang mungkin sudah dilakukan di bulan 5 atau di bulan 4 gitu ya. Atau ini minimal akan dapat satu resep obat atau akan dapat satu cara gitu ya, yang dimana nanti obat ataupun cara ini akhirnya mendatangkan kepulihan. Nah kayak gitu ya, dapat informasi coba dah berobat ke sana misalnya, atau coba konsumsi obat yang ini gitu ya. Ada informasi yang datang gitu ya ke dianya, ke si zodiak ini, dan informasi ini tuh seperti satu jalan ya, seperti satu jalan yang terbuka untuk dia agar bisa kembali mendapatkan penyembuhan. Nah itu ya. Atau ya tadi soal finansial, udah lama nih nganggur gitu ya, udah lama nganggur gitu, dan udah bukan yang nggak mau nyoba-nyoba lamaran sana sini, udah dicoba ngelamar gitu ya, tapi rasa-rasanya belum keterima gitu ya. Jadi yang akhirnya agak jadi mumet, suntuk gitu ya. Beberapa udah mengalami rasa cemas gitu. Duh gimana nih kalau nggak kerja, terus untuk memenuhi kebutuhan gimana caranya gitu. Beberapa sempet yang sampai diet terpaksa gitu ya. Beberapa mungkin gali lubang tutup lubang, pinjem sana pinjem sini, nutup sana, pakai dengan cara itu gitu ya. Aduh ya Tuhan. Jadi udah sesek banget nih soal keuangan gitu ya. Udah sesek, mau untuk makan, beberapa di sini mau untuk makan aja tuh jadi mikir gitu ya. Ndak ini
nggak lega dalam menghasilkan uang. Ini tuh terasa kok pas-pasan, mungkin untuk beberapa ya, tidak zonk, tidak yang minus banget, tapi terasa itu tuh pas-pasan gitu ya. Toko udah dibuka dari jam 5 pagi katakan gitu, sampai nanti malam yang datang ke toko mungkin hanya beberapa orang saja, itu pun masih sampai ditawar-tawar terus nggak jadi gitu ya. Jadi ada beberapa tuh yang income pendapatan anjlok gitu, udah beberapa waktu belakangan ini anjlok betul gitu ya. Kayak yang mau bayar untuk cek giro mungkin, mau bayar kreditan mungkin, itu tuh susah betul itu ya, susah sekali. Nah nanti di bulan Juni ini kayak ini ada kartu desan gitu ya, ini tuh bukannya perlahan kalau mari lihat ya satu hal yang indah ini datang, tapi itu tuh seperti dijatuhkan dari langit gitu. Tiba-tiba aja rame toko gitu ya, tiba-tiba aja banyak orderan gitu. Tiba-tiba yang tidak disangka-sangka ada yang nawarin pekerjaan gitu. Atau mungkin ada pekerjaan yang sempat dilamar tapi belum dapat ACC gitu ya, belum diterima gitu. Nanti ini datang email katakan di sana ya, datang email bilangin bahwa keterima nih gitu loh. Nah di situ ya. Jadi kalau mari lihat ini adalah titik balik kelegaan dalam hidup gitu ya. Apapun yang sempat membuat merasa dirinya di bawah, siklus sedang berubah gitu ya. Ibaratnya itu roda kehidupan katanya ya, ini soalnya ada kartu Wheel of Fortune. Jadi roda kehidupan katanya ya, sebentar ada di bawah, nanti bakalan ada di atas. Nah ini Wheel of Fortune-nya si zodiak ini lagi muter untuk membawa dia naik lagi ke atas gitu lah ya. Jadi ini adalah masa penyembuhan, baik itu penyembuhan secara fisik, baik itu secara materi gitu ya. Jadi kayak yang ada satu nafas baru gitu loh ya, ada satu nafas baru, ada satu peluang baru dalam hidup ini tuh yang terbuka gitu ya, yang dihantarkan. Justru kalau mari lihat di sini tuh dihantarkan gitu ya, dihantarkan oleh ya harusnya oleh Tuhan gitu bahasanya kita ya. Walaupun Tuhan bekerja melalui perusahaan mana misalnya gitu ya, melalui manusia-manusia mana yang datang untuk menyampaikan ke kita, ngasih ke kita gitu ya. Tapi tentu di situ tuh semua dalangnya yang punya kemurahan hati memberi ke kita ya adalah Tuhan kayak gitu ya. Jadi di sini tuh anugerah berkat untuk si zodiak ini turun langsung dari Tuhan. Ditunggu aja bulan 6. Kemudian zodiak apa sih yang akan menerima bacaan seperti yang Mari sampaikan barusan ini? Yuk. Oke. Di situ tuh ada zodiak Leo ya. Nah, oke, baik. Oke Leo, congratulations ya. Baik. Kemudian mari masuk ke zodiak kedua ya. Zodiak apa nih yang akan mendapatkan satu pengalaman tiba-tiba yang tidak disangka-sangka yang membuat hidup menjadi lebih indah ya. Oke, sip. Ini adalah zodiaknya. Ini adalah pengalamannya. Pengalaman apa memangnya ini? Ya. Kemudian di situ oke. Oke, sip. Ya. Oke ya. Jadi kalau mari lihat begini, pengalaman indah apa ini? Jadi ini bisa bercerita tentang company ya, company atau ini tuh bercerita tentang kerjasama gitu ya. Atau di sini tuh relationship di situ ya. Jadi gini. Ada beberapa yang mungkin sedang menggarap project gitu, atau mungkin sedang mencoba memulai menggarap project
gitu ya. Tapi dalam menggarap proyek ini beberapa kayaknya nggak bisa sendiri nih, mesti ada pemodal, mesti ada yang menangani bagian ini, bagian itu gitu ya. Nah, jadi pergerakan ide bisnis tadi terhambat, terganjal karena butuh seseorang yang menjadi support system. Nah, orang ini akan datang untuk di bulan Juni 2024 ini gitu ya. Jadi ada yang punya mimpi, aku harus mendirikan perusahaan. Aku harus bisa membuat satu produk dan kemudian memasarkannya menjadi satu pintu rezekinya aku gitu kan. Nah, tapi kok kayak aku nih nggak bisa nih, mau jual kemana? Bagaimana sistem penjualannya? Mau menjadikan perusahaan ini tuh nggak bisa sendiri, butuh pemodal misalnya gitu ya, butuh investor gitu. Nah jadi di sini tuh mungkin beberapa dari sebelum bulan Juni udah coba nih tawarin proposal kemana, coba jualkan ini produk kemana gitu. Tapi belum mendatangkan hasil yang memuaskan gitu ya. Belum ada kabar yang indah, belum ada hasil yang baik gitu. Jangankan hasil, mau dapat kabar aja pun kok kayaknya nggak datang-datang nih gitu ya. Nah tapi nanti di bulan 6 situasi ini tuh akan berubah gitu loh. Ya jadi kayak ada yang menghantarkan, ada yang membantu zodiak ini, menghantarkan zodiak ini gitu ya sampai kepada maksud dan tujuan gitu loh. Ya, ada yang membantu mengabulkan, mewujud nyatakan mimpi-mimpi, cita-cita, harapan gitu ya. Ada datang tawaran kerjasama gitu ya, atau paling sedikitnya ada yang datang untuk menolong gitu ya, menolong mewujud nyatakan mimpi-mimpi dan harapan ini tadi gitu ya. Dan kalau mari lihat di sini tuh agaknya mimpi ini tuh atau project ini tuh nampaknya ini tuh kayak project yang besar gitu ya. Ada project yang besar yang dianggap besar gitu ya oleh dirinya dia gitu. Nah, dan project besar ini tuh akan mulai terlihat nyata bergerak gitu ya untuk di bulan Juni 2024 ini. Ada aja yang datang untuk kayak berselaras gitu loh, berselaras nyambung gitu ya dalam proyek yang dimaksudkan ini tadi dengan dalam tujuan yang dimaksudkan ini tadi. Misalnya begini, antara permainan jual beli gitu, dia sebagai penjual ya, si zodiak ini berperan sebagai penjual, sebagai produsen gitu. Tapi selama ini belum ketemu sama customer atau konsumen yang bisa atau yang mau ngambil produk ini tuh dalam jumlah yang besar gitu ya. Nah, di sini nanti bulan 6 akan datang seseorang ini gitu. Bukan hanya membeli produknya cuman 1-2 piece gitu ya, tapi bisa langsung ngomongin hal yang besar. Kayak gimana? Kamu bisa nggak sediain dalam 1 bulan sekian piece misal kayak gitu ya, antarkan dong ke aku produknya kamu segini gitu ya. Waduh gitu ya. Nah jadi ada yang dianggap sebagai mimpi selama ini mewujud nyata untuk di bulan Juni. Jadi dia bukan hanya sebatas angan-angan gitu ya, bukan hanya sebatas hayalan gitu ya, bukan hanya sebatas kayak rasa percaya diri yang kosong gitu loh. Tapi ini tuh memang menjadi jalan hidup gitu ya, menjadi jalan hidup atau menjadi takdirnya ternyata gitu. Mimpi yang mewujud nyata menjadi takdir hidup untuk kedepannya. Nah kayak gitu ya. Jadi di situ tuh bantuan. Kalau Mari bilang di sini tuh lebih kayak bantuan secara nyata yang diberikan oleh Tuhan melalui seseorang atau melalui beberapa orang untuk disampaikan langsung kepada pemilik zodiak yang akan Mari bacakan tadi ya. Dan kalau Mari lihat ini tuh model kerjasamanya atau model relasinya ini tuh bisa panjang dan nampaknya Mari ini yang akan menghantarkan si zodiak yang akan Mari bacakan untuk ke jenjang hidup yang lebih baik lagi daripada yang saat ini
sekarang ini sedang dijalani gitu ya. Jadi ini adalah memang jalan hidup, maksudnya mari jalan hidup ya, pemilik zodiak ini sampai seumur hidup, bahkan ini bisa kayak dilegasikan, bisa kayak yang diturunkan untuk anak cucu gitu ya. Nah, jadi ini tuh yang berakhir sudah masa-masa ketidakpastian dalam hidup gitu ya. Berakhir sudah masa-masa penantian untuk punya hidup yang stabil gitu ya. Berakhir sudah masa-masa yang hanya kadang-kadang ya dianggap orang, waduh kamu mimpi di siang bolong kamu gitu ya, ketika dia menyampaikan aku tuh pengen ya punya hidup kayak gini, aku tuh pengen punya bisnis ini, aku tuh pengen punya satu pekerjaan yang akan membuat aku hidupnya lebih baik daripada keluarga asalku misalnya kayak gitu ya. Mungkin orang bilang aduh kamu mimpi di siang bolong, bagaikan kata yang sedang merindukan bulan misalnya, yang kayak gitu ya istilahnya. Nah sekarang orang ini ya, zodiak ini akan bisa membungkam mereka-mereka yang selama ini memandang sebelah mata, menganggap apa yang dia sampaikan tentang gambaran masa depan dia muluk-muluk gitu ya. Nah akhirnya dia bisa membungkam karena turun anugerah untuk dia di bulan Juni 2024 ini. Oke baik, kemudian zodiak apakah itu yang mendapatkan satu anugerah besar di bulan Juni 2024 ini? Nah kalau di sini tuh mari lihat, dia adalah zodiak Gemini ya, zodiak Gemini di situ. Oke baik, congratulations ya Gemini. Oke, itu sudah 2 zodiak. Mari akan bacakan zodiak terakhir yang akan menerima satu pengalaman tiba-tiba yang tidak disangka-sangka tentu saja ya di bulan Juni 2024 ini. Yuk, ini dia zodiaknya. Dan kemudian mari akan bacakan memangnya pengalaman apa tuh yang tidak disangka-sangka yang indah itu ya. Oke. Di situ ada Page of Pentacle, Page of Swords, kemudian di situ ada energi dari Ten of Swords, dan kemudian di sana ada energi dari Six of Swords ya. Oke. Nah, jadi kalau mari lihat begini. Ini nampaknya kayak kejelasan gitu ya. Kejelasan tentang hidup ini tuh terlihat dengan terang benderang untuk di bulan Juni 2024 ini. Jadi kayaknya selama ini tuh orangnya yang tanpa kepastian. Iya enggak nih? Enggak nih. Bingung gitu ya. Kayak ngerasa stuck gitu. Ngerasa stuck pada keadaan yang enggak enak betul gitu loh. Ya. Atau beberapa di sini tuh bisa kayak yang udah pesimis banget tentang hidup gitu. Pesimis dalam artian mungkin kok yang ditunggu-tunggu, yang diharap-harap nggak jadi-jadi gitu ya. Beberapa mungkin berharap nih dilamar sama pasangan gitu ya. Dia berharap dilamar gitu karena hubungannya udah cukup panjang gitu. Tapi kayak stuck aja, posisinya hanya pacar-pacaran aja gitu ya. Posisinya kok nggak naik-naik nih, minimal ketunangan dah gitu ya, minimal ke ta'aruf lah. Nggak bisa ya, ta'aruf tuh nggak cocok ya, dicocokkan, dikomparekan sama tunangan ya. Tunangan aja lah mari bilang gitu. Ini tuh udah kayak keluarga besar saling tahu gitu ya. Keluarga besar si zodiak ini sudah tahu, keluarga besarnya dia yang di sana juga sudah tahu gitu ya. Tapi si pasangan kok kayak enggak juga nih berani untuk datang meminang gitu ya, atau berani membuka diri untuk dipinang gitu ya. Nah nanti pikirannya si seseorang itu tuh akan berubah gitu di bulan Juni ini. Jadi kalau misalnya si zodiak yang mari tarik kartunya ini tuh menolak selama ini ya untuk naik level hubungan, nanti justru dia yang akan datang menggagas. Yuklah, aku udah siap nih untuk dilamar sama kamu misalnya. Atau ayolah dek gitu ya, abang akan datang ke rumahmu
kita tentukan hari baik untuk kita melangsungkan pernikahan. Nah, kira-kiranya begitu ya. Atau di sini bisa yang sudah sekian waktu terpisah untuk beberapa ya. Sudah sekian waktu terpisah, entah ini terpisah sama anak gitu ya, terpisah sama pasangan, terpisah sama kekasih, satu ada di sana, satu ada di situ misalnya gitu ya. Nah, nanti dalam perpisahan, nanti masa-masa perpisahan ini tuh selesai gitu ya. Masa-masa perpisahan itu tuh selesai gitu, karena di sini tuh akan ada perjumpaan gitu ya. Akan ada kedatangan kalau mari lihat ya. Jadi yang mungkin selama ini menahan rindu gitu ya, terbebani dengan rasa kangen gitu ya. Nah, rasa-rasa yang seperti itu tuh akan hilang untuk di bulan Juni ini gitu ya. Yang ditunggu, yang dinanti akan hadir gitu ya. Akan hadir di sana. Hadirnya di sini tuh kalau mari bilang sih memang beberapa mungkin sebatas komunikasi saja dulu gitu ya. Tapi dalam komunikasi ini akan ada perencanaan gitu ya. Bukan hanya terpaut dengan komunikasi jarak jauh, tapi segera merancang pertemuan secara langsung gitu. Ya, tentu saja beberapa, tapi mungkin tidak banyak jumlahnya gitu ya. Setelah ngobrol beberapa saat langsung ketemu ya untuk di bulan Juni ini. Nah, kira-kiranya gitu ya. Nah, beberapa mungkin selama ini tuh belakangan hari bisa kayak yang nunggu-nunggu nih kabar gitu. Nunggu-nunggu keputusan ini gitu ya. Nunggu-nunggu keputusan yang dalam menunggu ini tuh kok kayak sakit banget gitu kan. Namanya menunggu. Nunggu-nunggu misalnya menunggu-nunggu diterima lamaran kerjanya misalnya ya. Nunggu-nunggu untuk di ACC-in apa yang menjadi proyek gitu ya. Nah, penantian menunggu-nunggu ini tadi nampaknya mari ya akan terjawab gitu ya. Dan terjawabnya kalau mari bilang ini sih kayak terjawab yang apa ya? Ini adalah batu loncatan gitu. Ini adalah batu loncatan yang kemudian akan mengantarkan zodiak ini ke kehidupan yang lebih tepat lagi, yang lebih pantas lagi untuk dia. Memang enggak yang kayak pembacaan yang tadi ya, 2 zodiak awal itu tuh kayak udah berakhir lah gitu ya, masa yang enggak enak gitu ya. Nah, di sini pintunya terbuka gitu. Pintunya terbuka dalam masa stuck gitu ya, dalam masa yang tidak menentu. Nah, ini pintunya terbuka dan ini energi hidup tuh ngalir lagi. Nah, kayak gitu ya. Makanya tadi Mari bilang yang ditunggu kabarnya, yang dinanti kehadirannya gitu ya. Ini tuh akan datang dan kemudian mewacanakan untuk langkah-langkah baik berikutnya gitu ya. Nah, atau ya tadi beberapa yang menunggu kabar apakah akan beneran mengambil produk untuk sekian banyak gitu ya. Apakah tawaran jasa gitu ya yang sudah diberikan ke beberapa orang gitu, mungkin ke beberapa corporate, apakah tawaran jasa ini tuh akan di ACC gitu ya. Nah, di situ dan sebagainya ya. Pokoknya di situ tuh ada kabar baik yang akan diterima oleh zodiak yang akan Mari sampaikan berikut ini gitu ya. Nah, di sini melalui kabar ini gitu ya, mimpi-mimpi, harapan-harapan gitu ya, impian-impian ini tuh kok kayak makin clear kelihatan bakal mewujud nyata. Oke, tidak mewujud nyata untuk di bulan Juni 2024 ini. Tapi dari situ perlahan-lahan namun pasti gitu ya, hal-hal baik ini tuh mulai berdatangan gitu. Soalnya ini ada beberapa ya, memang dia hal-hal baiknya itu tuh diterima bukan dalam bentuk bleb tunai gitu ya, tetapi kayak yang semesta itu, Tuhan itu tuh kayak nyicil gitu. Kayak nyicil gitu ya, tapi nyicilnya ini tuh nanti lama-lama ya makin banyak nanti yang diterima
Misalnya di bulan 6 ini tuh hanya dapat kabar aja. Bulan 7 dapat hasil sekian, bulan 8 dapat lagi hasil lebih banyak lagi, bulan 9 dapat. Makin bergerak hari, makin bergerak waktu, makin banyak nanti yang bisa didapat. Yang tadinya mungkin hanya dapat ini. Untuk beberapa bulan berikutnya gitu ya, bukan hanya pendapatan aja yang didapat, tapi kayak peluang-peluang untuk hal lain gitu ya, itu juga akan terbuka lebar gitu loh. Ya, jadi kayak yang ini tuh seperti yang harapan-harapan ya, sama seperti zodiak yang nomor 2 tadi, zodiak Gemini tadi, harapan-harapan itu tuh menjadi clear, akan bisa menyata di bumi gitu loh, menyata secara material gitu ya. Selama ini kan menyatanya itu tuh hanya di alam goib yang ada di angan-angan gitu ya, yang ada di impian gitu ya, mana dia nggak ada kan. Nah sekarang yang ada di alam goib yang ada hanya di sebatas impian, ini tuh terlihat bakalan perlahan-lahan termanifestasi dalam satu hasil yang diharapkan. Nah seperti itu ya. Oke baik, zodiak apa sih yang pemilik pembacaan Mari berikut ini? Ini adalah zodiak Pisces ya. Oke baik, sudah Mari bacakan 3 zodiak yang akan mendapatkan satu pengalaman tiba-tiba yang indah di bulan Juni 2024 ini ya. Untuk zodiak yang memang terbacakan ya, yang lagi ngeliat video ini, diaminkan ya, diaminkan biar benar-benar pembacaannya mewujud nyata dalam hidupnya kamu. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.